Nah, jadi yang terpenting itu yang kita lakukan adalah menciptakan perpustakaan itu bersih, indah, dan nyaman. Oke. Nah, itu yang terpenting. Jadi konsep beriman itu masih kami pakai walaupun isu itu sudah lama ya. Nah, dengan kondisi bersih membuat orang kan tertarik. Iya. Indah artinya kita tata ruangannya bagus, di mana letak raknya, di mana letak tempat duduknya, meja, sirkulasi segala macam. Itu membuat mereka jadi nyaman. Bahkan kami pernah memfoto mahasiswa yang tertidur lelap bukan untuk bahan tertawaan, tapi inilah salah satu bukti perpustakaan kita nyaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Habasuluh ya, di podcast Habasuluh hari ini kita kembali lagi dengan pembahasan yang menarik pastinya, dan kita di sini sudah berhadir Bapak Abdul Manar yang akan berbincang bersama kita di hari ini. Nah, Pak Abdul Manar ini adalah Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Araniri. Jadi dari narasumbernya kita sudah tahu nih kira-kira ya akan membahas apa hari ini. Jadi kita kurang lebih akan membahas tentang perpustakaan dan sekitar-sekitarnya gitu Pak, literasi gitu Pak ya. Tapi kita sapa dulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Abdul Manar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nampak dari ininya Bapak sehat, segar ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Oke, nah kita akan membahas seputar perpustakaan gitu Pak ya. Ya perpustakaan pascasarjana ataupun secara umumnya. Nah, kalau melihat perpustakaan saat ini gitu Pak ya, di tengah sumber-sumber literasi yang sudah tersebar secara online, eksistensi perpustakaan khususnya di kampus itu bagaimana sih sekarang? Kalau kita lihat dari segi perkembangan teknologi ya, nah ini kan terkait dengan perkembangan IT yang begitu pesat, otomatis kan dampak ke perpustakaan itu pasti besar. Yeah. Nah, terutama dalam hal dalam tanda kutip gaya hidup mahasiswa di dalam mengakses informasi. Nah, mereka itu kan sebahagian mengakses secara online, sebahagian mereka masih mengakses secara langsung ke koleksi. Jadi kita itu kebiasaan mahasiswa yang dua-dua ini kan masih berlangsung sampai hari ini. Nah, jadi kita di pihak perpustakaan itu kita lakukan dua-duanya. Jadi ada koleksi yang tercetak atau printed materials, lalu ada yang namanya koleksi digital atau e-book atau e-journal. Jadi kedua-dua jenis koleksi ini kan diminati oleh kedua-duanya. Nah, ada yang punya kebiasaan yang akses online, kita sudah menyediakan e-book atau e-journal. Nah, ada juga yang merasa nyaman mengakses koleksi langsung ke teksnya ataupun ke yang tercetak. Maka kita menyediakan juga fasilitas atau sarana koleksi yang berbentuk tercetak. Jadi kita pustakawan ini atau perpustakaan melihat bagaimana maunya si user. Jadi kalau pemustaka kita lihat itu trennya gitu berat ke IT, kita juga menggunakan koleksi digital. Tapi sebagian mereka juga kan masih suka nyaman membaca yang teks. Yeah. Nah, jadi kita juga punya kewajiban menyediakan yang bentuk teks. Oleh karena itu, eksistensi kedua jenis koleksi ini kita dua-duanya kita sediakan untuk menyahuti selera dan kebutuhan si pemustaka. Nah, seperti itu. Oke, berarti ini kalau berbicara tentang perpus kita juga, perpustakaan kita, berarti nggak cuma cetakannya aja, buku cetaknya, tapi online-nya juga lengkap Pak ya? Oh ya. Bisa diakses langsung gitu kita ya? Kita kalau di Pustaka Pasca UIN Araniri ini, buku teks sudah pasti ada. Kita sediakan untuk menyahuti kebutuhan seperti saya sampaikan tadi. Lalu yang digitalnya ataupun yang e-booksnya itu kita lebih kepada menyediakan link akses ke sumber-sumber digital atau e-resource-nya. Nah, misalkan e-book atau e-journal ke sumber-sumber online. Misalkan kalau kayak jurnal itu kita menyediakan beberapa link yang bisa diakses ke perguruan tinggi tertentu yang punya jurnal ilmiah, atau misalnya ke yang di luar itu. Misalkan bisa mengakses e-book misalkan di EBSCO misalnya e-journal, di Elsevier e-journal e-book, di beberapa sumber-sumber online itu mereka kita sediakan akses tersebut, termasuk ke Perpusnas, ke e-Pusnas. Jadi ke Perpustakaan Nasional itu kita sediakan link
biarkan mereka yang registrasi sendiri, biarkan mereka akses sendiri dengan fasilitas yang kita berikan, linknya saja. Jadi kita buat semacam tulisan atau spanduk, silakan akses link ini untuk mendapatkan koleksi dalam bentuk e-book atau digital atau e-jurnal. Nah seperti itu. Jadi perpustakaan tidak selamanya dia menyediakan barangnya atau teksnya, tetapi juga menyediakan linknya. Bagaimana dia bisa menemukan, itu jauh lebih besar faedahnya, manfaatnya ketimbang kita menyediakan. Kalau kita menyediakan kan sangat terbatas, keterbatasan biaya, waktu, fasilitas segala macam. Tapi kalau kita sediakan link, silakan mereka buka link, akses sebanyak-banyaknya menurut kemampuan mereka dan kebutuhan mereka. Seperti itu. Iya, betul sekali. Berarti memang semakin harus perpustakaan itu sendiri juga harus makin update gitu Pak ya. Jadi untuk mempertahankan si pengunjung itu tadi gitu ya. Oke, ini Bapak sudah berpengalaman cukup lama pastinya di perpustakaan ya. Rata-rata nih Pak ya, selama Bapak menjadi pustakawan gitu, apa sih yang paling dicari pengunjung? Bukan dari segi ya pasti mereka mencari buku gitu ya, tapi ada unsur lain yang apa sih yang harus disediakan oleh perpustakaan itu untuk membuat si pengunjung itu ya betah ataupun ya mencari bukunya di perpustakaan itu gitu. Saya kira berdasarkan pengalaman aja ya, bukan berdasarkan teori. Kalau teori banyak sekali. Betul. Kalau berdasarkan pengalaman itu yang membuat pemustaka atau pengunjung itu mau ke perpustakaan itu dipastikan bukan karena semata-mata karena koleksi atau bukunya. Oke. Nah, koleksi atau buku yang dicari itu memang salah satu faktor yang membuat mereka harus datang. Kan itu kan, ada tugas, dosen kan, suruh cari bahan nih, suruh cari referensi, mereka harus, bahkan ada terkesan mereka terpaksa ke perpustakaan. Nah, yang kita inginkan pengunjung itu tidak terpaksa ke perpustakaan, tapi mereka datang dengan sukarela dan nyaman. Nah, jadi yang terpenting itu yang kita lakukan adalah menciptakan perpustakaan itu bersih, indah, dan nyaman. Nah itu yang terpenting. Jadi konsep beriman itu masih kami pakai walaupun isu itu sudah lama ya. Nah dengan kondisi bersih membuat orang kan tertarik. Indah artinya kita tata ruangannya bagus, di mana letak raknya, di mana letak tempat duduknya, meja, sirkulasi segala macam. Itu membuat mereka jadi nyaman. Ya kan, indah tamannya gitu ya, tempat duduknya bersih segala macam, dan nyaman. Nyaman itu kan relatif. Nah nyaman itu bisa jadi kursinya yang empuk, mejanya yang bersih, kemudian AC-nya, ya kan, lalu penataan lightingnya, lampu-lampunya, sehingga mereka itu nyaman. Nah, sehingga mereka datang ke perpustakaan tidak semata-mata untuk membaca buku atau mengerjakan tugas, tapi ke sana mereka untuk nyantai. Jadi nyantai itu dalam arti baca buku ya, hanya sekedar untuk diskusi kecil ya, juga mereka hanya sekedar untuk merilekskan diri. Dan itu sering kita temukan. Bahkan di perpustakaan UIN ini ada pustaka induk di antaranya, kita itu di sana menyediakan ruang baca lesehan. Nah, itu tujuannya sebenarnya bukan untuk supaya mereka mau pakai ruang lesehan, tapi kita melihat kebutuhan mereka. Apa kebutuhannya? Sebelum ada ruang baca lesehan itu, kita lihat sebagian mahasiswa nggak mau duduk di kursi. Mereka lesehan duduk di sudut nongkrong gitu ya, sambil selonjoran baca-baca buku. Nah, kenapa kita tidak menyediakan ruang baca lesehan? Akhirnya kita sediakan. Begitu sediakan, mereka langsung menggunakannya. Nah, kembali misalnya ke perpustakaan pasca kita. Konsep ruang baca lesehan itu kita pengen juga, tapi karena keterbatasan ruangan kita belum bisa terapkan itu. Nah, untuk menutupi kekurangan tidak ada ruang baca lesehan, jadi kita menyediakan fasilitas yang menurut kita itu nyaman buat mereka. Lagi pula pengguna kita kan bukan anak-anak S1. Iya, benar. Kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang S2, S3 kan agak lucu kalau lesehan ya. Selonjoran ya. Nah, secara singkat, jadi mereka motivasi utama yang membuat mereka itu tertarik hanya sekian persen dikarenakan koleksi. Tapi lebih banyak kadang-kadang kalau kita perhatikan karena mereka ke perpustakaan tuh pingin cari kenyamanan. Kalau istilah orang ngasuh istilahnya ya. Nah, misalnya ada mahasiswa dari jam sekian mereka kuliah udah capek pikiran, capek badan kan. Ke perpustakaan sebentar yuk.
Apakah mereka ke sana mencari buku, membaca buku? Bisa jadi, tapi sebagian tidak. Mereka hanya pengen santai, pakai HP, mau dengar headset, malah kadang-kadang ada menyediakan ruang audiovisual tapi di perpustakaan UIN kita. Nah, itu salah satu tujuannya, maka ada fungsi rekreasi. Perpustakaan harus menjadi tempat yang nyaman. Dengan didukung oleh berbagai fasilitas. Mau sholat, ada musola. Ke toilet, ada toilet. Jadi begitu masuk perpustakaan, kalau bahasa kami pustakawan, jangan sampai mereka keluar lagi. Nah, begitu kira-kira. Ada slogannya. Ada. Udah masuk, bagaimana caranya? Jangan keluar. Mau kemana, Dek? Misalnya. Oh, mau fotokopi? Don't worry, kita ada fotokopi. Silakan. Oh, kami mau sholat, kita ada musola. Oh, kami mau ke toilet, tidak perlu keluar. Ada toilet. Oh, kami mau golek-golek, nggak usah khawatir, ada ruang lesehan. Sampai tertidur pun di sini silakan. Bahkan kami pernah memfoto mahasiswa yang tertidur lelap, bukan untuk bahan tertawaan, tapi inilah salah satu bukti perpustakaan kita nyaman. Iya, betul sekali. Memang bagaimana caranya perpustakaan itu tidak menjadi tempat yang memang suatu paksaan gitu Pak ya. Wah, kalau mencari buku harus ke perpus. Ada unsur ya. Menarik tadi ada fungsi dari perpustakaan itu. Nah, saya teringat tadi Pak Abdul Manar sendiri sempat menyebutkan ada 2 fungsi utama juga dari perpustakaan, ada fungsi penelitian. Nah, yang kedua tadi sudah disebut fungsi rekreasi. Nah, fungsi rekreasi itu yang ternyata masih digunakan gitu sama mahasiswa atau pengunjung perpus ya Pak di masa sekarang, karena mengingat ya sekarang itu banyak juga nih Pak para mahasiswa ataupun anak muda yang memilih belajar atau menyelesaikan tugasnya itu di kafe atau warkop gitu. Nah, ternyata perpustakaannya juga masih menjadi daya tarik ya. Iya, begini, kita ada juga kadang-kadang mengadopsi konsep cara kelola mall, pusat perbelanjaan. Nah, kalau kita tanya, kamu pernah ke mall? Pernah. Berapa jam kamu betah di mall? Kalau kami masuk jam 9 pagi, kami sholat zuhur di sana Pak. Berarti hampir 4 jam. Iya, cukup lama. Iya, cukup lama, kok betah kali. Ya Pak, apa aja dari sana Pak? Mau makan? Ada. Mau minum? Ada. Karena itu kan, wifi lengkap. Iya kan? Jadi kami gak perlu keluar. Nyaman segala macam. Jadi ada beberapa fasilitas yang gayanya gaya mall, kita adopsi. Nah, misalkan kita juga pernah membuat misalkan ada kantin, ada kafe di perpustakaan. Nah, itu perpustakaan induk tentunya, yang perpustakaan yang besar-besar. Nah, itu kita mengadopsi juga dari mall sebenarnya. Lalu ada fasilitas wifi. Kalau misalnya seperti dari warung kopi ya, warung kopi atau kantin atau kafe itu. Nah, sebenarnya wifi itu sebelum ada di warung kopi kita sudah duluan menyediakan. Hanya pengalaman juga nih ya, di perpustakaan saat itu awal-awalnya kita lelet sekali dengan wifi. Ya kan, mungkin karena bandwidth-nya kecil ya kan. Nah, tapi di warung kopi itu kencang wifi-nya. Jadi mahasiswa itu lebih memilih ke sana. Tapi begitu kita rubah bandwidth yang menjadi kuat, lebih besar, mereka balik lagi. Artinya ke perpustakaan tetap ramai pengunjung. Kalau mungkin data sementara yang saya tahu itu, kalau di besaran pustaka induk kita itu pengunjung per hari mencapai 400 sampai 600 per hari. Tapi saya tidak tahu data sekarang. Kalau pustaka pasca kita, karena kita emang jumlah kita nggak begitu banyak, itu sekitar 50 sampai 100 per hari pengunjung. Bahkan lebih kadang-kadang. Dan itu kadang-kadang didominasi oleh anak-anak S1. Nah, seperti itu. Ya, faktor nyaman itu tadi gitu ya. Ya itu sampai hari ini image pengunjung kita di pustaka pasca ini masih menyebutkan kita nyaman di sini. Sebagian dosen pun kalau mau mengerjakan tugas, mengetik segala macam, mereka jarang ke pustaka induk. Kenapa? Bukan di sana nggak nyaman, tapi di sana namanya adik-adik kita ya masih gayanya agak ribut lah. Ya, gitu agak ribut gitu ya. Kalau udah ketemu teman, kalau nggak ngobrol nggak enak. Sedangkan bapak-bapak ini kan pengen konsentrasi penuh. Jadi begitu kemari, mereka duduk satu tempat, nyudut, walaupun duduk yang kadang-kadang rame-rame, itu walaupun tahu itu temannya di samping, paling nyapa sebentar, dia itu fokus, nggak ada ngobrol. Nah kan,
Nah, sehingga anak-anak S1 pun yang datang ke perpustakaan kita terbawa dengan kondisi itu. Sehingga mereka mengatakan, enak ya di perpustakaan pasca, kita bikin tugas bisa konsentrasi, ya kan, nyaman, fasilitas juga ada. Nah kan, kita ada musola walaupun kecil, satu ruangan kita di musola, kayak musola di situ sholat, ya kan. Dan alhamdulillah kebersihannya cukup terjaga. Oke, jadi gitu. Memang ini menjadi motivasi juga nih buat para mahasiswa baik S1, S2 ataupun S3 untuk menggunakan ya fasilitas yang sudah diusahakan senyaman mungkin gitu Pak ya bagi pengunjung gitu. Nah, untuk jam kunjungannya ke perpustakaan gitu atau jadwalnya itu idealnya sampai jam berapa sih Pak? Kalau kita di perpustakaan pasca UIN itu kan kita buka mulai jam 8.20 sampai jam setengah 5. Nah, kalau kita hitung jam kerja, kita itu harus mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi 7 jam setengah jam kerja begitu kira ya. Nah, itu kenapa ada rentang waktu antara jam 8 ke 8.20? Karena begitu kita masuk jam 8, kita di perpustakaan itu kan perlu memberes-bereskan tempat dulu. Ya, hidupkan komputer, hidupkan segala macam fasilitas, kemudian misalnya katalog, kemudian kita hidupkan AC segala macam, itu kita butuh waktu. Ini 15 menit gitu ya. Maka kita buka 8.20. Nah, waktu pulang itu nggak sampai jam 5, setengah 5 kita sudah tutup. Kenapa? Karena setengah jamnya lagi itu kita gunakan waktu untuk merapikan buku di rak. Buku-buku yang dikembalikan oleh mahasiswa yang dia baca ditaruh atas meja itu kan perlu kita taruh kembali ke rak. Jadi kita butuh waktu seperti itu. Dan alhamdulillah menurut pertimbangan kami dan juga pengalaman kita melayani, jam buka yang sudah kita buka itu kita nilai sudah sangat memadai untuk mereka. Nah gitu kan. Namun ada beberapa upaya-upaya kita supaya menambah waktu supaya mereka lebih banyak waktu lagi, maka kita buka layanan hari Sabtu. Hari Sabtu itu kan hari libur sebenarnya kan. Nah, kenapa kita tambah hari Sabtu? Yang pertama tujuannya ini bahagian daripada peningkatan layanan kita, menambah waktu layanan. Nah, dikarenakan hari Sabtu kita kan ada mahasiswa ke kuliah. Nah, sebelumnya kita hari Minggu buka juga. Tapi karena ada kebijakan tidak ada kuliah di hari Minggu, maka perpustakaan juga tidak buka. Nah, kalau di perpustakaan UIN kita, itu kita buka Sabtu, Minggu, dan malam hari. Malam juga ada. Nah, gitu. Jadi dibuka sampai malam untuk bagaimanapun caranya mengoptimalkan ya Pak. Mungkin ada mahasiswa yang memang lebih tertarik malam misalnya dan segala macam. Nah kita kan sebagai pustakawan khususnya baik yang di Pustaka Indo maupun di Pasca Sarjana kita kan punya koordinasi kerja ya. Walaupun masing-masing punya kebijakan. Jadi yang kita lakukan itu kita berinovasi, berkreativitas bagaimana ujung-ujungnya adalah pengguna kita itu bisa satisfied, bisa memuaskan. Jadi sebenarnya kita tidak ada yang lain yang kita tuju. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kita lakukan, kita harus bisa membuat pengunjung kita itu betah, puas, dan menyenangkan. Terserah kita mau bikin apa. Makanya kita kadang-kadang diskusi sama teman-teman. Misalkan ada teman di bagian pengadaan, pengolahan, atau secara personal, kita tuntut pada setiap personal. Sekarang apapun yang Bapak Ibu lakukan, sekecil apapun, kalau Bapak Ibu anggap itu bagus untuk pengguna kita dan itu menyenangkan, lakukan. Nah, apa contoh yang paling sederhana? Misalkan mereka pendaftaran keanggotaan misalnya. Nah, jangan suruh tulis sama mereka. Kita yang isi biodatanya, tanyakan saja nama, alamat, dah selesai. Selesaikan hari itu juga. Itu sebenarnya sangat sederhana, tapi kalau nggak kita lakukan, nggak bisa juga. Dan itu sangat menyenangkan bagi mahasiswa. Awal-awalnya karena kekurangan staf, kekurangan fasilitas, mungkin kita pada saat mahasiswa mendaftar, kita menunggu balik minggu depan gitu ya, atau misalnya surat bebas pustaka balik besok lusa. Jadi itu harus kita potong birokrasi itu. Jadi caranya gimana? Hari itu dia datang, selesaikan hari itu, kecuali kalau ada hal yang tersangkut, misalkan dia buku belum dia kembalikan. Kalau tidak tersangkut, selesaikan hari itu, jangan menunggu besok. Itu sebenarnya sederhana. Padahal mahasiswa kalau kita bilang balik besok, ya Pak, ya Bu, ya kan? Tapi pada saat kita lakukan, itu akan menyenangkan. Dia akan cerita pada kawan, enak ya kita sebentar Ustaz selesai. Nah gitu kan. Terus dendanya gimana?
Ada juga banyak juga kasus gimana dikurangin, dibantu gitu ya. Itu hal yang sepele. Oke, ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan semampu kita, fasilitas maupun non fasilitas untuk menyenangkan mereka. Oke, jadi mengoptimalkan fungsi-fungsi dari perpustakaan itu tadi ya, termasuk ya pastinya dengan koleksi-koleksi kalau online bisa diakses dengan cukup baik juga di sana. Nah, untuk kalau misalnya untuk koleksi cetaknya itu di khususnya perpustakaan kita gitu Pak ya, itu apakah memang rutin diupdate juga atau gimana tuh? Kita memang salah satu tugas kita mengupdate koleksi ya, mengupdate koleksi. Di perpustakaan pasca sarjana UIN kita itu kan yang normalnya kita ada pengadaan setiap tahun. Oke. Ada setiap tahun. Cuma kadang-kadang kita kan terbentur dengan anggaran. Nah, pada saat anggarannya tidak ada, pasti pada tahun tersebut kita tidak ada pengadaan buku. Otomatis update buku kita tidak ada. Iya kan? Artinya buku yang lebih update. Hanya saja kita di sini ada kebijakan di pasca itu mahasiswa S2, S3 yang selesai kuliah itu ada menyumbang buku dan bukunya nggak boleh tahun yang sudah lama-lama. Buku yang kita anggap buku update tapi di bidang dia masing-masing. Itu yang bisa kita lakukan supaya buku itu setiap tahun ada update. Nah, seperti itu. Nah, update yang lain kita yakini buku-buku yang lama sebelumnya itu, misalkan buku yang terbit tahun 2000 misalnya. Nah, yang masih dalam tercetak, kita yakini sudah terbit dalam bentuk e-book. Dan itu juga kita sarankan, kita anjurkan pada saat kita memberikan orientasi ke mahasiswa baru. Nah, buku-buku yang lama yang diyakini sudah ada dalam bentuk e-book atau e-jurnal. Nah, kita sediakan link atau kita berikan bantuan. Coba akses buku-buku ini dalam bidang ini dengan link ini. Nah, yang paling gampang kita kan akses ke ke penerbit. Sebagian penerbit kita sekarang kan sudah model banyak ke e-booknya. Nah, walaupun yang tercetaknya juga ada. Jadi itu yang bisa kita berikan pada saat kita tidak ada anggaran pengadaan buku. Nah, seperti tahun ini kita baru ada anggaran lagi buku untuk pengadaan dan itu sudah kita ajukan. Nah, pengadaan bukunya itu pun orientasi berbasis kepada prodi dan konsentrasi yang ada di pasca sarjana. Apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa di prodi KPI misalnya, di prodi ekonomi syariah dan yang lain, ada 9 prodi. Nah, mereka berikan ke kita, lalu kita buat usulan ke UIN, itulah buku yang akan diadakan. Sehingga pertama terpenuhi kebetulan yang disebut dengan user oriented, berorientasi kepada kebutuhan pengguna atau pemustaka. Nah, setelah itu baru nanti kita tahun berikutnya kita update lagi dengan buku yang terbit berikutnya. Itu yang bisa kita lakukan supaya buku kita tetap update. Koleksi tercetak kita sandingkan dengan koleksi yang digital ataupun yang e-book. Nah, seperti itu. Kalau e-book kan cepat ya. Cepat. Jadi kalau e-book itu kita nggak ikutin, kita mengandalkan tercetak, maka kita akan tertinggal dalam arti informasi-informasi terbaru. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan di perpustakaan pasca sarjana dengan menyediakan beberapa link ke sumber-sumber yang digital tadi. Oke, ya kita semoga ya memang mahasiswa-mahasiswa ini khususnya kalau di pasca sendiri ya mahasiswa S2 dan S3-nya tetap mengoptimalkan penggunaan perpustakaan karena mengingat tuntutan-tuntutan penelitian yang dalam bentuk jurnal juga dituntut terus nih dari para mahasiswa gitu Pak ya. Nah, semoga perpustakaan itu ya tetap menjadi rujukan utama untuk mencari berbagai referensi gitu. Oke, terakhir sebelum kita tutup nih Pak, ada closing statement atau mungkin pesan Bapak sedikit nih untuk yang mendengarkan atau yang menonton podcast ini ya. Baik. Saya hanya bisa menyampaikan saja begini, perpustakaan itu kan sebenarnya bukan milik pustakawan. Ya, kami hanya pengelola. Jadi fasilitas yang ada di perpustakaan yang sudah kita sediakan sedemikian rupa itu milik pengguna. Dalam hal ini milik mahasiswa. Maka yang pertama, manfaatkan semaksimal mungkin supaya jangan rugi kita menggunakan uang negara. Kita uang keluarkan sekian banyak, kita beli koleksi tapi nggak dipakai, maka rugilah kita. Yang rugi dalam ini adalah mahasiswa kita karena uang tersebut juga sebagian dari SPP mereka. Nah, lalu
fasilitas yang ada disediakan juga dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kenyamanan mahasiswa kita supaya betul-betul kuliah itu bisa maksimal dengan terbantunya adanya fasilitas-fasilitas di perpustakaan. Yang ketiga, tolong dijaga. Nah, tolong dijaga fasilitas yang ada ini. Kami hanya mengelola, kita jaga bersama-sama. Kalau dia tetap eksis dan tetap nyaman dipakai, maka yang nyaman itu bukan kami pustakawan, tapi mahasiswa kita yang kita layani. Oke. Saya kira seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Abdul Manar yang sudah berhadir ya di podcast kita hari ini di Habasuluh ya. Dan untuk yang menonton mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Insyaallah kita akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Demikianlah Habasuluh untuk hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.